Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Indra Permana NPM 5021238, Tiara Amelia Putri NPM 5021236, Rahel Imelda NPM 5021239. Kami dari kelas 2F dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Chandras Abadi, Magister Pendidikan Kons, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu teori-teori perkembangan. Yang pertama ada teori nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Pelopor aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang hidup tahun 1788 sampai 1880. Aliran nativisme adalah aliran yang menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan dan faktor lingkungan sendiri dinilai kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition, sebuah tradisi yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Yang kedua ada teori empirisme. Teori empirisme menyatakan bahwa bayi ketika lahir ibarat kertas yang masih putih bersih dan akan tumbuh dan berkembang. Seorang anak sangat tergantung pengaruh dari luar yang datang. Yang ketiga ada teori konvergensi. Teori ini pada intinya merupakan perpaduan antara pandangan nativisme dan empirisme. Yang keduanya dipandang sangat berat sebelah. Tokoh utama teori konvergensi adalah Louis William Stern 1871 sampai 1938, seorang filosof sekaligus sebagai psikolog Jerman. Teori ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman atau lingkungan. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Berikutnya teori perkembangan. Dan teori perkembangan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Teori perkembangan kognitif Piaget, 2. Teori psikoanalitik Freud, 3. Teori psikoanalitik Erikson, 4. Teori perkembangan belajar sosial, 5. Teori perkembangan perseptual Vygotsky. Adapun implikasi dari teori-teori perkembangan yaitu dan guru juga harus melakukan observational learning atau belajar dari hasil pengamatan atau modeling, yaitu belajar dengan menggunakan model atau secara langsung. Kemudian, self-regulation atau regulasi mandiri, yaitu pengaturan diri dengan cara mengontrol tingkah laku kita sendiri. Kemudian, self-efficacy atau efikasi mandiri. Efikasi diri adalah sejauh mana kita mampu mencapai sesuatu. Efikasi diri tumbuh dari keberhasilan-keberhasilan yang pernah dilakukan. Kemudian, reciprocal determinism atau faktor-faktor hubungan timbal balik kepribadian dianggap sebagai interaksi antara 3 komponen, yaitu lingkungan, perilaku, dan proses psikologis seseorang. Yang terakhir, vicarious reinforcement, yaitu menandai ketika pengamat meningkatkan perilaku terhadap sesuatu yang pernah ia lihat dari orang lain. Akibat positif pengamatan yaitu bisa membantu memperbaiki perilaku yang kurang baik. Terima kasih, itulah materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.